Zaman biyen revolusi aku kuwi zaman londo lho ya. Revolusi Prancis ya. Itu kayak hutan itu bisa terlindungi itu wong Nun Sewu. Ini kalau dulu itu Pak Nun Sewu. Ini kenapa kayak gunung itu ada selokan Pak. Apa bener ngono lho Le. Iya Jadi iya supaya enggak apa hutan ini enggak. Yang jawab ini siapa ya? Kowe ya? Aku. Oh. Iya, Nggih, Pak. yang Ini- punya job jadi. Iya, Iya iya. toh. Pak, ini kayak hutan apa ini di wilayah Bapak ini tentang perlindungan satwa atau apa ini gimana Pak ini? Apa masyarakat juga enggak boleh Pak ngingum manuk? Oke, terima Ya. kasih. Nggih. Ini acara yang luar biasa yang Alhamdulillah. tanpa direncanakan bisa Iya. Bisa ketemu, terlaksana Pak, nggih. seperti ini. Iya. Terima kasih Alhamdulillah, sebelumnya. nggih. Mungkin Iya. ini awal dari kegiatan dan selanjutnya bisa Iya, Pak. diprogramkan lagi. Pak. Nah, Jadi saya sebelumnya kenalkan dulu, saya Pak Mamat dari Kepala Seksi Konservasi Wilayah 6 Probolinggo. Dalam hal ini UPT kami Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Itu salah satu UPT di daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi pada kesempatan ini mungkin lebih ke spesifik lagi untuk tugas kami, karena kalau kawasan konservasi itu KSDA juga punya, Tahura, Perhutani dan lain juga ada. Nah, jadi mungkin saya dalam hal ini akan menyampaikan lebih ke tugas sehari-hari yang berkecimpung dengan masyarakat. iya iya. Pak. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa tumbuhan dan satwa liar itu sudah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 2018. Ya. Di situ dicantumkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Ya. Ya. Nah, salah satu contoh yang terbaru yang sebelumnya mungkin belum dilindungi itu cecak hijau. Wah. Burung cecak hijau ini Iya iya. sampai saat ini masih favorit masyarakat. Wah. Nah, jadi kami Ada pemburu, Pak ya? ya pastinya di habitatnya Pak. Oh, Nah, gitu. buru. Jadi Nggih, nggih. sampai saat ini masih beredar ya, baik itu di antar pelabuhan, antar provinsi dan di pasar. Itu memang tugas kami dan tugas kita semua terhadap satwa-satwa yang dilindungi itu ada aturannya. Nah, itu dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 Pak. Nah, Jadi, iki lho Mbak, sampean Ya. kudu leren saiki. Ya. Ojo Apa? njukoi Apa? kewan di pinggir alas itu dilindungi, Mbak. Terus apa? Lho sampean njukuk petek ngono lho. Lah njoko PT aku gak mundur-mundur PT dudu teko alas kok. Iya iya. PT iku gak mulih nang kombong. Melok sampean. Ya menang alas iku mang aku nemu. Oh alah, iya 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 iya. Beda, nggih Pak. Siap. Lho siap. Iya. Nah, terus apa tadi yang bilang ini untuk Pak. Ini kan banyak masyarakat malah lebih nggak tahu Pak. siap. Nah, ini sosialisasi. Ini kalau Sudah. Jadi sejak ditetapkan 2018 itu kita Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sosialisasi sampai 2021 Bapak. Nah. Selama 2 tahun. Jadi selesaikan iya, dulu sehingga masyarakat yang terlanjur memiliki satwa yang tadinya belum dilindungi tapi dilindungi, nah, kita kasih toleransi untuk pendaftaran. Nah, ini satwa ini Mbah ya. Iya, iya. Nah, sekarang adakah pohon yang dilindungi yang tidak boleh dipotong? Nah, yang jelas tumbuhan yang Iya. masuk dalam tidak boleh digunakan atau Iya. diedarkan itu sampai saat ini tidak ada yang Tidak ada, dilindungi. Pak, ya. Ya, namun yang bisa diedarkan tapi bisa mengikuti aturan yang ada sudah ditetapkan ada, Pak. Oke. kowe iki takon kaya ngono takono mbahmu. Iya, iya, Perkara apa namanya tumbuhan yang dilindungi. Ada. Ning ngarep omahku yo tak lindungi kok. Jadi Aja malah dalam- ngono sampe nyuklek tak des. Jadi Iya, dalam Mbak. peraturan menteri itu Iya. jelas, Pak. Lengkap. Ada tumbuhan dan ada satwa. Oh, Oh, ada yang satwa aja. Jelas Iya, ada iya, tumbuhannya. iya, iya. Nah, itu bukan ada bagian tersendiri. Cuman nanti. yang beredar saat ini di masyarakat, Iya. nah itu tadi salah satu yang sering beredar itu tumbuhan itu anggrek. Oh. Jadi
Pak Nun Sewu Pak. Ini kalau ini wilayah Jawa Timur toh? Siap. Nah, wilayah Jawa Timur. Hewan apa Pak yang ditemukan sekarang itu atau yang dilindungi di Jawa Timur ini? Yang masih beredar sampai saat ini, selain saya sampaikan tadi cah hijau itu burung elang, Pak. Burung elang. Burung Jawa. elang, ya, yang sebagai lambang Garuda kita. Iya. Nah, itu burung elang Garuda itu, elang Jawa. Sampai saat ini masih sering ditemukan. Oh gitu ya. Terus burung rangkong. Iya. Rangkong. Di Jawa ada burung Oh, rangkong. ada di wilayah Lumajang. Wilayah Lumajang. Ada ya. habitatnya. Bah, ini kita juga mumpung kita ketemu dengan Betul. beliau-beliaunya ya, yang bermitra dengan masyarakat pinggiran hutan. Iya. Ini untuk meningkatkan capital inflow dari saudara-saudara kita di pinggir hutan, seperti apa kerjasamanya? Ini siapa yang bisa Mungkin yang bermitra dengan masyarakat di sekitaran di pinggiran hutan? Ya, di Kasdia pun ada. Ada Pak Oh, ya? ada. Iya. Sehingga membentuk kelompok-kelompok Iya. yang kita bina Mm-mm. dari mulai dibentuk terus sampai kita kasih bantuan. Iya, Itu iya, ada. iya, iya. Jadi, Itu Pak ya. Ya, salah satunya yang saya sampaikan pertama tadi budidaya jamur. Jamur. Ya, Iya. terus lebah madu. Itu salah satu program kita yang tujuannya supaya masyarakat itu tidak merusak kawasan, Iya, iya. tidak masuk ke hutan. Diberi kesempatan untuk menanam katakan pertanian gitu? Untuk pertanian tentunya sudah ada yang mengarahkan ya. Polowijo istilahnya Nah, ya. itu Iya. identikan dengan teman-teman perhutani. Nah, ini Monggo. saya ke Pak Ahmad Wahyudi. Nah, ini Pak Ahmad. Job deskripsinya ini apa ini Pak Wayati? Baik Pak, Iya. kembali kami jelaskan Mm-mm. UPT Tahura Raden Suryo ini adalah mengelola kawasan konservasi Oh, konservasi. yang Iya. berada di kawasan pegunungan Arjuno Lirang Anjasmoro. Hmm. Nah, fungsi dari Tahura ini adalah Iya. sebagai kawasan pelestarian Pelestarian. untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan. Jadi yang kita Air berarti, Pak, ya? pertahankan adalah siklus hidrologinya itu agar tetap optimal. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah Tahura sebagai tempat pengembangan tanaman koleksi. Iya. Apa saja itu Pak? Ini bisa Ya, digambarkan? bisa jadi tanaman-tanaman yang mungkin nanti dianggap suatu saat perlu, saat ini belum bernilai, mungkin belum diketahui manfaatnya, dilakukan penanaman pengembangan di Tahura. Oh. Nah, kemudian fungsi Melibatkan masyarakat apa Anda ini? kalau kawasan konservasi ini sebetulnya pada filosofinya kan kawasan tertutup Tertutup, yang harus Pak, ya. dikelola oleh UPT sendiri. Iya. Tapi kami dalam pengelolaan sehari-hari kami pasti melibatkan masyarakat. Masyarakat. Contohnya ketika kami membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan penanaman ataupun untuk mitra patroli ataupun mungkin merekrut tenaga kerja setempat, itu kami akan membutuhkan masyarakat setempat. Paling tidak ikut merasa memiliki. Ya, kalau ada wisata pasti juga kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memperoleh manfaat dari wisata yang dikembangkan di sana. Apakah sebagai pedagang ataukah sebagai misalnya mungkin guide kalau dia di wisata khusus pendakian atau lain-lain sebagainya. Berarti pendakian harus menghubungi panjenengan gitu Pak? Betul Pak, untuk pendakian Arjuno Lirang. Nah, Kalau Mbah. Waduh, kalau saya lewat belakang ya Pak. ini Sampai ki gak melalui prosedural loh Mbak. saya jadi bingung kalau jenengan bilang lewat belakang karena dari mana lewat belakang? Loh ini, bapak-bapak enggak tahu. Karena semua yang di pintu masuk itu dari depan semua. Loh, tidak mungkin Pak. Pohon itu pasti ada belakangnya Pak. Oh begitu Pak ya. Saya itu kalau Saya baru tahu. kencing itu disuruh wes kono lho nguyuane burine. Itu berarti sing pesing iku burine Pak. Iya Mbak. Loh, Tuh tanya itu bapak-bapak. Lo ndak Mbak, percaya. Berarti goleki Arjuna sing pesing ki mburine. Loh, terserah Riko. Sama dikena-kena Mbak. Loh, Kak ini sekalian Iya. promosi lah. Kalau Iya. kalau Bapak mau melakukan pendakian ke Arjuno Lirang, Nggih. itu bisa sekarang registrasinya harus secara online. Loh, secara online, ini Pak. ini Pak, biar masyarakat juga tahu. Iya, cek kebetulan, Bisa. kebetulan. Bisa mengaksesnya di Sipenerang, sistem informasi pendakian Arjuno Lirang. Oh, si penerang Mas. Itu loh. Apa? Jadi sampean jelas saiki ojo sampai sampean mendaki ki melalui prosedural lewat buri, kadang-kadang lewat cepitan. Iya toh? Ngene lho, Dik. Iya, iya, iya. Aku ku atine kondo-kondo waktu mendaki sampean enak ngintip. Loh. Iya toh? Iya Mbak.
Ya wes terserah Riko. Jangan heboh masalah pendakian dulu. Iya, Pak. Oh ya. Saat ini masih kita tutup. Wah, lah ya. Mulane Mbah Demben iki ditutup liwat mburi. Ya. Lah Bapak Ibu yang ada di rumah Heeh. untuk pendakian ditutup. Wah. Sampai kapan ini, Pak? Ya sampai buyar mantenan. Sampai kondisi cuaca Iya, iya. Oh, iya, iya, Pak. lebih kondusif. Kondisi. Sekarang masih sering cuaca ekstrim yang tentu membahayakan bagi para pendaki. Iya. Terus jangan lupa juga kesiapan untuk pendaki kalau memang mau melakukan pendakian. Iya, Karena iya. banyak juga yang modal nekat Iya, iya, yang Pak. pada akhirnya juga membahayakan diri sendiri. Ini Pak, kebetulan saya itu ya sama-sama pecinta alam Pak. Iya, Lima iya. Palagap saya ini Pak. Apa itu, Mbah? Himpunan manusia pecinta alam gaib Pak. Ya, kan di gunung ono le. Iya. Mbah, Apa? ini Arjuno bagian daripada bagian yang goib-goibnya banyak Bapak. Oh, iya, ini loh. Ada di Tambak Sari, ada Putu Puyang Mojokerto. Nah, buduk banyak. asu, Ya. mari Iya, lemah iya. gatel nih. Iya, Mbah. Wah, kok ora ro le. Mbah, aku tambah ngene, Mbah. Aku duwe Apa? konsep, ya toh. Aku kita mau mendaki ke Gunung Arjuna. Iki ana syarat minangka sewan. Aku nyebute Pak Mamat. Saman wis. Kok aman. Sing nyekel kok. Iya toh. Oh, apa toh Pak Kalau Mamat nyebut Pak ganyangan? Mamat itu ketika bawa cucak hijau. Iya, Ini. Oke Pak, terima kasih Nggih. ya. Nah, yang sebelah ini gong itu, Pak. Ini. Nggih. Ini juga Pak Mahmat. Pak Mahmat. Pak Ahmad ini. Trio Mamat. Pak Mahmat, Pak Ahmad Ahyani Esud MM. Ini kebetulan Sampan Mbah kalah gelar. Kene Esud sampan Es Tungtung. Kalah Ya, itu ya. toh, Mbah. Lah wong aku Tono SM kok asli ini lho. Apa iku, Mbah? Tono Sutono. Lek Lek M-e ya Mutono lho. bungul. Monggo. Nggih monggo Pak. Nggih. Injih. Jadi cabang dinas kehutanan itu merupakan miniatur dari dinas kehutanan yang di provinsi, Bapak. Oh, Di mana dalam salah satu tugasnya adalah melaksanakan sebagian urusan kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi. Provinsi. Di cabang dinas kalau Pak Wahyudi, Pak Mamat, teman kami dari Perum Perhutani, ada dari TNBTS juga itu punya wilayah. Kami itu malah justru di luar kawasan hutan, Bapak, bekerja. Malah orang hutan tapi di luar wilayah kawasan di luar hutan. Iya. Jadi orang hutan yang sudah keluar. Ini. Anu, Mbah. Beliaunya ini pejabat teras. Jadi terasnya hutan dari ini dia. Iya. Jadi kami kemasyarakatan Pak. Iya. Kemasarakatannya, jadi kami membimbing masyarakat, memberikan penyuluhan, juga melaksanakan rehabilitasi lahan di lahan milik masyarakat. Juga kami lakukan dengan penanaman, dengan membuat sipil teknis dan lain sebagainya. Yang penting itu di luar kawasan hutan. Kalau kita dengan teman-teman yang punya kawasan, kita kaitannya dengan koordinasi, Bapak. Koordinasi. Dengan perhutani kita berkoordinasi, dengan BKSDA, dengan Taman Nasional kita berkoordinasi. Karena bagaimanapun itu wilayah binaannya itu akan bersentuhan, berinteraksi dengan penduduk setempat. Paling tidak kami juga menyupport kaitannya dengan penyuluhan-penyuluhannya. Begitu. Iya. Terima kasih Pak. Wah, ini kebetulan ini anu deh. Iya, Mbak. Ini ada Pak Agus, Pak Agus. Ahmad Fadoli, Esud. Nah, J, Mbak Demin. Administrator KPH Pasuruan. Nah, ini kalau wilayah KPH Pasuruan berarti takon regane kayu ro ya, Mbah ya. Loh, Gelondongan ini ro ya? komplit. Oh. Jangankan gitu, mungkin hasil hutan Iya, yang iya. masyarakat juga nggak tahu. Belumnya tahu. Nah, ini gimana ini Pak sebetulnya? Harga nopo Mbak? Nah, anu Pak Jonjot. Oh jojot, wonten Mbah. Lo Oke. ngerti dah, lo gak ngerti. Iya, Mbak. Aku ki sinau. Iya, Mbah. Wah, Wonten luar biasa, pabriknya Mbah. Mbah. Dalam? Pabrik PGT wonten Rejo Lho, PGT, Winangun, aduh, Garahan, nggih, kalian Pak. Sekun nggih. Nggih. Ngersakaken to Mbah? Dalam? Ngersakaken jonjot. Nggih, kula. Damel nopo? Batik. Batik leres. Lu leres bae. Waduh, Jonjot kalah aku, Mbah. menika anu salah satu limbah sebenarnya di Iya. tempat kami di pabrik Nggih. itu digunakan untuk bahan malam nggih, Mbah. Oh, nggih. Untuk batik. Nggih, Iya, leres, nggih. Mbah. Lho, Saya leres. setuju. Oh, itu iya, dari iya. getah pinus nggih, Pak. Nggih, leres. Lho, iya. Wah, Anjene ya wis pantes wong diceluk Mbah iki to Wonten ya. lepen soalnya. Lho, Nah. sapa lepen? Iya, Saya iya. tahu ini. Dadi ditambahi saiki gelar sampean, Mbah. Apa? Sopo lepen ya sopo alas. Sapa lah. Iya. Sami-sami orang hutan nggih, Mbah. Iya, Nah. iya. Orang hutan sudah turun ke kota ini semuanya. Betul ini. Anu dari Tapi apa Mbah yang- kok orang hutan kan buntute ya. Tapi kan brewok. Iya, Mbah.
Anu Pak Agus, ini tadi kan bicara masalah itu tadi karena dari KPH Pasuruan ini meliputi seluruh wilayah mana aja Pak? KPH Pasuruan seluas 31.998 ribu hektar. Waduh, ora usah dicatat ngono pendengar mboten usah. Itu 20.300-an ada di Kabupaten Pasuruan. Iya. Kemudian 9.500 ada di Kabupaten Mojokerto, sisanya sekitar 800.000 hektar ada di Kabupaten Malang. Oh, ngaten, Mbah. Pak, nggih nun sewu Pak. Sing dikelola niku napa Pak yang bisa menghasilkan untuk negara? Nggih, ngapunten, Mbah Demin, kami perusahaan negara BUMN ini mengelola hutan lindung dan hutan produksi, Pak. Jadi kami tadi sudah kami pisahkan juga dari luas 31.900 itu 20.000-nya sekitar 21.000 itu hutan produksi. Sisanya hutan lindung. Hutan lindung pastinya tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita produksi, Pak. Baik diambil kayu maupun non kayunya, tapi secara terbatas non kayu bisa, Pak. Misal ada buah-buahan, ada getah pinus, ada madu, ada apalah yang ada di situ bisa kita pungut, Pak. Tetapi untuk hutan produksi baik kayu maupun non kayu bisa kita produksi, Pak, untuk kemudian kita jadikan pendapatan yang akan kita berikan kepada negara dalam bentuk dividen. Luar begitu, Pak. Biasa. Iya. Nah, ini salah satu yang ngurusi hasilnya hutan, Mbak. Kanggo negara dari hutan ke negara balik nang rakyate maneh. Iya ta? Nggih. Matur sembah nuwun Pak Agus. Nah, ini komplit tenan iki. Iya, Mbak. Pak Suagus, ini bedanya ada su-nya. Jangan ditambahi A. Mbak wani, Mbak. Kowe biasanya kepreset. Ora. Pak Agus Purnomo. Iya, selamat siang Pak Agus. Siang, Mbak. SPMAGR. Wah, ini Pak Agus. Tadi saya dengar juga Pak Agus pernah ke Kalimantan, ke hutan-hutan yang mungkin luar biasa. Lebih luas, lebih ini, ganas ya. Pak Agus ini sebagai Kepala Seksi Program DAS BD Das HL Brantas dan Sampean tadi sungai ini Mas. Sungai. Ini dari apa yang pernah dilihat di Kalimantan terus di Pulau ke Jawa ini yang membedakan apa Pak untuk ada perbedaan gitu ya. Era yang sekarang ini Pak. Iya. Kalau masalah hutannya Pak, tentunya di sana karena hutan rimba Pak ya. Jadi di sana jenis kayunya lebih banyak Pak. Tapi kalau di Jawa ini banyak hutan produksi Pak, yang banyak jatinya Pak. Oh gitu, iya. Dan kalau tadi Pak Karyadi, nggih, kalau Pak D Karyadi Jono Lugo. Kan Tarsang Lesani Cendelaras Pak. Karena saya juga dilahirkan di tengah hutan Pak. Gitu. Saya berasal dari Jatirogo Pak. Jatirogo. Karena di sana banyak jatinya Pak. Iya, luar Jadi biasa. gitu Pak. Ini. Luar biasa. Nah, kalau dari bapak-bapaknya tadi, kalau yang jaga ini ndak ada, ya toh? Iya, monggo Pak. Nggih. Polhut ya. Polhut. Nah, mungkin enten bedekane lho Pak, jenengan niku wis pokoke wis jenis bapak-bapak ini lek tentang alam niku wis nun sewu, wis luar biasa, bisa ngelontok nggih. Tapi nanti ada badannya. Nah, Pak Agus juga nih. Pak Agus juga. Pak Agus. Nah, ini Pak Agus Setio Basuki SH MH. Nah, peran Polhut sendiri ini. untuk menjaga hutan ini seperti apa? Ya. Ngerumat alas ya. Nggih, Mbah. Kalau tupok si Polhut sih tugas pokok dalam fungsi Polhut yang utama memang menjaga. Menjaga. Caranya kan banyak, termasuk patroli yang utama, sosialisasi, penyuluhan juga. Jadi memang ngerangkem, Mbah. Intinya kita di lapangan memang harus all round. Jadi tidak bisa kita pilih-pilih iki urusanku, iki urusanmu, tidak bisa. Saling mengisi gitu ya. Iya, siap. Iya. Nah, ini kan personilnya Polhut itu kan hanya sedikit Pak ya. Kalau untuk menguasai mengamankan kawasan yang sekian ribu hektar ini apa juga memanfaatkan alam gaib tadi Pak. Iya ta. Ya iso. Wong bapak wis ngerti teknologi canggih, kabeh ditulisi awas CCTV. Ngono wis wong wedi. Oh iya. Iya Mbah. Iya. Masa gak dipasang CCTV ya? Iya. Mangga Pak. Ini formulanya yang efektif itu sebenarnya untuk
menjaga kawasan dengan keterbatasan personel memang ya harus merangkul masyarakat. Oh, Nggih, gitu. nggih, Ya, nggih, ya, nggih, ya. nggih. Di kami di Bromo Tengger Semeru sudah ada relawan-relawan yang pencinta alam, yang pencinta kawasan, yang kalau ada kebakaran ada masyarakat peduli api. Nggih. Kalau kita ingin patroli juga ditemani dengan masyarakat, ada masyarakat mitra Polhut. Oh, jadi adanya Polhut itu istilahnya gak koyok medeni, Mbah. Iya, iya. Tapi masyarakat yang di sekitarnya diajak sebagai teman dan sahabat gitu. Terus sampean selamat. Apa, Wis Mbah? pensiun teko Blandong. Iya, Mbah. Anu ngomongin golek rencekan. Ya tapi sakwene. Nggih. Iya, aku kan duwe strategi Iya, ya, dah. ini tidak hanya kita hanya bicara semacam ini, Pak. Nanti ada istilahnya ini dari Beliaunya. beliau ini Iya. ya yang mendengarkan juga yang ada di rumah mungkin itu ada yang tanya monggo. Nah, ini Pak Giarto dulu, Mbah. Hah? Beliaunya ini Loh, loh. iya. Iya, ini Tadi sebagai juga saya pengamat. dengar. Nggih. Wes. Aku ki katene takon, Mbah. Iya. Beliaunya ini peduli dengan apa? Hutan, peduli dengan nanam. Iki apa karono bapake biyen mandor? Ya. Apa ada panggilan khusus? Iya. Iya, iya, toh? iya, wah jen tenan. Nyun sewu lho, Pak. Nopo? Tapi beliaunya ngerti. Beliaunya ngerti. Loh, Apa? beliaunya ngerti itu perkarane awake dhewe iki bose iku kan wakil rakyat. Iya, Pak, aku mengati ngomong ngono. Wakilku. Iya, dadi sukan munggah ngono ya. Judulnya apa itu? Anu, ngeten Mak. Nyun sewu, Pak. Ini tadi loh Pak, ini masyarakat kan belum begitu paham tentang Nggih. perlindungan apa ini strategi. Rumat alas, Mbah. Rumat alas. Nggih, nggih, nggih. Saniki nggih nun sewu, nebang nggih saged engko lek ditakoni masyarakate, lho engko ya tak tanduri maning tapi gedang. Lah niku lak cara Jawa to Nggih, basa. nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Alas iki neke negara. Iya. Nah, nggih. Dadi negara. Nggih, 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 nggih. Negara lak motong. Oh. Berarti ora salah ya, Mbak ya? Ya, Aku negor gak salah toh? Sik salah. Iku ya nebang iku negar. Lah rone, oh ya iku goro. Jadi aku lek peduk kayu gede tak tegur. Halo. Iya, nggih terus Iya, gimana? jadi kepedulian saya sama teman-teman relawan itu Nggih. selain menjadi gemblengan dan didikan dari orang tua Iya. yang kebetulan memang konsen di hutan dan mengabdi di kehutanan, di perhutani. Jadi beliau betul-betul saya pandang selaku anak tulus dan lillahi ta'ala dan mengkader anaknya. Saya mulai belum sekolah itu sudah digendong, sudah diajak untuk pembibitan, bahkan saya kelas 2 SD itu sudah diajak untuk jaga di kantor Asper. Gitu, seperti itu. Nah itu sehingga dalam aplikasi saya belajar itu saya masuk di Gerakan Pramuka. Nah di Gerakan Pramuka itulah sampai hari ini saya nggak bisa melepas karena di situ pramuka ditempa untuk berkarakter, ya, terus berkarya, ya, terus berkebangsaan. Luar biasa, Mbak. Oh ini loh. Ini sudah mendarah daging, Mbak. Iya. Kalau seseorang itu, ya, karyanya bagus, karakternya bagus, tapi kebangsaannya nggak dapet, ya jadi teroris. Oh, itu loh, iya, Mbak. iya. 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 Kebangsaannya bagus, ya, karyanya bagus, karakternya nggak dapet, ya jadi orang yang nggak berguna. Seperti itu. Berarti harus balance kita, Pak. Nggih. Ya. Nah dari situ kami melakukan kegiatan terus mulai kecil itu sehingga kita terus kembangkan pembibitan sehingga kita punya program bibit gratis. Terus kita punya program namanya Wali Pohon. Wali Pohon. Juga ada program menabung pohon, menabung ikan dan sebagainya. Nah itu dalam rangka semuanya untuk konservasi seperti itu. Iya. Nih loh Mbak, sampean ilmunya beliau ini harus sampean pelajari. Saya itu cuma sederhana. Iya. Non sewu Pak. Kalau tadi itu ada edukasi pembelajaran buat anak cucu kita. Iya. Non sewu kalau ada datang dari luar kota gimana Pak untuk belajar tentang apa yang Anda? Yang sudah belajar di tempat kami ini tidak hanya Kabupaten Pasuruan atau Purwodadi aja, bahkan luar pulau. Ya, Iya. Pernah ada yang magang dari NTB Lombok selama 5 hari di sini tentang pembangunan kehutanan dan banyak lagi
dari kampus-kampus di luar Jawa Timur, Ya. ya mulai IPB, ya sampai, UGM dan semuanya belajar di sini. Dan mereka belajar langsung aplikasi karena untuk fenomena saat ini adalah sebuah kesadaran, kepedulian untuk saat ini. Bahkan, mohon maaf, pemangku pemerintah pun kepeduliannya berkurang karena hanya menjalankan tugas. Volumenya masih berkurang gitu Hanya Pak, ya? menjalankan tugas. Gitu. Untuk itu kita di sini melakukan edukasi. Kita sasarannya sekarang anak usia dini. Usia dini mulai dari TK, RA sampai KB, SD, SMP. Kenapa? Karena itu masih murni. Jadi diajak itu langsung nyantol gitu. Kalau yang sudah dewasa, yang tua-tua, pengku-pengku sudah. Banyak yang dipikir sudah. Iya, Pak. sudah Iya, berat Pak. gitu. Iya. Karena dianggap nggak penting dengan alasan isi perut dan sebagainya. Tapi ada Pak yang sepuh ini sih seneng nandur ini, nandur masalah dia. Aku nandur wit-witan. Oh, wit-witan, iya Pak. Nandur wit-witan. Tapi ya. begini, yang perlu digarisbawahi, kita tidak serta-merta mandiri sendiri, begitu nggak bisa. Oh, harus Kita kolaborasi gitu ya. Kita melibatkan semua pihak. Oke. Dan peran pemerintah dalam hal ini di dalam kami cukup signifikan. Karena tanpa pemerintah nggak mungkin. Karena itu penguasa. Iya, Kita selalu dilatih, didiklat ya, bahkan dimagangkan. Terus kita juga dikirim ke daerah-daerah lain dalam rangka untuk studi, difasilitasi oleh pemerintah. Alhamdulillah. Jadi pembina kita ya pemerintah. Ini loh Mbah, sampai kepengin ketemu ya, RI 1. Iya. Nyontoh beliau sing sregep nandur. Oh, lah iya aku. Ping 3 lho beliau ke istana. Padha aku ya ping 3. Iya Mbah. Lho, lale ora aku. Istana ndi Mbah? Istanaku dhewe. Mbah, Ini berarti ini Nun Sewu ini sudah mendapatkan satu amanah dari pemerintah juga untuk pengembangan ini. Iya, semakin kita diapresiasi oleh pemerintah, kita semakin harus bertanggung jawab gitu. Dan itu merupakan moral yang cukup berat yang harus kita pertahankan. Dan yang terpenting itu kita mampu menjadi contoh gitu. Sehingga kita menemukan sebuah kalimat, jika ingin berhasil selain dapat dipercaya, sentuhlah permasalahan pokok. Nah, maka masyarakat akan mau dan mengerti dan serta mengikuti kita. Nun Sewu Pak, ini berarti ada istilahnya gayung bersambut. Iya Mbah. Nah, kalau perang itu kalau cuma darat tok, udara ndak ada, ya Nun Sewu. Untuk itu, Mbah. Ya, untuk itu. Iya. Bapak ini luar biasa. Kita kerjasama dengan RRI. Kalau dulu orang takut dengan RRI, sekarang Rumah Rakyat Indonesia. Pak. Semuanya boleh. Semuanya boleh Pak. Iya, apalagi Mbah. ada saluran budaya itu khusus untuk kearifan lokal. Sakjange Mbah, sampean ini dari bisnya cocok jadi wakil rakyat. Ning keliru jeneng. Siapa? Lah sampean demen ya. Iya. Nde iku lak kurang to? Iya. Nde iku sing paling? Iya. Men ku kurang. Iya. Dadi sampean ku sing paling kurang. Siji karo beliaunya. Siapa? Sugiharto. Asma Kinaro Jopo. Sugih dhuwit. Isik. Loh, luar biasa. Sugih dhuwit are. Lah iya. Iya. Mulane cidek ana, ya ta? Ya, iya. Terus karepe ya apa lek nyedeki. Loh, paling enggak kita itu kalau deket gerojokan paling enggak kena anak deme ya Mbak ya. Ini nah, tadi itu loh. Ya iku barokai anake mandor. Amin, alhamdulillah. Nah, ini yang ditanam Mbak ya. Yang ditanam ini jenis apa saja ini Pak Giarto? Pada prinsipnya kalau kita pada posisi di lahan lindung, itu kita tidak lepas dari tanaman endemik atau tanaman asli. Apa itu endemik itu? Tanaman asli. Oh, tanaman asli yang di situ. Iya. Akan tetapi sekarang nggak bisa kita full tanaman endemik karena semua beralasan ekonomi. Jadi kalau hutan kawasan sumber air itu ditanami tanaman yang tidak menghasilkan nilai ekonomi, oleh masyarakat dirusak, dianggap tidak menghasilkan nilai ekonomi. Untuk itu kita sekarang konsepnya adalah tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi. Buah-buahan. Cuma yang 20% tetap tanaman endemik pada posisi-posisi yang sulit gitu. Oh gitu. Ini nah, apa Mbah? Ini waktu
waktu kita yang dibatasi ini, Loh, Pak D. masa sih, Mbak? Loh, ora krasa. Ning kelanjutannya tidak hanya sekedar ini, Pak D. Nanti kita di acara Kiprah Indonesia bisa Pak kita hadir di tempat hutan itu, mungkin kita akan tidak kembali lagi yuk sampai pensiun ya enggak apa-apa Pak. Ya, yang penting nyarno ya. Ini bapak-bapak juga yang ada di rumah. Pompong Mbah ya. Iya. Ada beliaunya yang ngurusi Arjuna, kita siaran di puncak Arjuna ya toh. Iya toh. Yang Panji Suroso. Panji Suroso. Tapi yang terminale lek kula Pak. Iya. Nah, ini sekarang Mbak, tadi kan sudah kesimpulan memberikan closing statementnya, masing-masing diberi 1 menit ya Mbah ya. Aja. Iya apa Mbah? Ini karena sudah mepet. Iya. Ya 2 menit deh. Ya. Ning saderenge Pak, sebelum ini penutup, kan bapak-bapak ahli hutan ya wis duniane ya hutan. Iya Mbah. Duniane alam. Iya, alam semesta kaya ngene iki. Sampai nek ngono kaya Iwan Fals, Mbah. Siapa? Sampean iki lho. Ora, aku arep takon hadiahe niku penting, Pak. Hadiahe niku nun sewu, Pak. Alam niku diciptakno niku sing paling dhisik niku napa, Pak? Loh, ya ta, meneng ta. Iya, Mbah, jenenge, Mbah. Siapa, Pak? Sebelum alam itu siapa yang diciptakan? Betty Vera. Penyanyi dangdut. Cocok. Hadiahmu Pak ya? Pak. Ya. TV 24 in. Bentuknya brosur dari RRI. Ya. Terima kasih. Moga Pak. Moga closing statement ini pun mungkin ada poin-poin yang penting yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Monggo. Ya, siap. Kembali lagi tadi Tadi nanya Pak D, kayu apa tumbuhan tadi yang ditanya, yang dilindungi gitu? Tumbuhan Pak, tumbuhan. Ya, kalau tumbuhan, kalau hewan kita kan sudah paham. Kalau tumbuhan itu yang masuk peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 106 itu salah satunya anggrek. Anggrek, terus rafflesia itu salah satunya. Jadi bukan kayu tapi tumbuhan Pak. Anggrek. Nah kalau ada masyarakat misalnya memelihara anggrek. Itu harus hasil dari penangkaran. Oh gitu, jadi monggo. Mungkin itu Pak. Terima kasih mungkin pada kesempatan ini kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang salah satu tugas pokoknya itu mengawasi tumbuhan peredaran tumbuh dan satwa liar terhadap satwa-satwa yang dilindungi. Apabila ada yang mau memelihara itu bisa prosedur melalui penangkaran. Oh gitu Pak. Dan bisa koordinasi bagaimana caranya, bagaimana aturannya, bisa koordinasi dengan KSDA yang ada di wilayah setempat. Jadi enggak semena-mena di situ misalnya punya memelihara langsung diambil gitu enggak Pak ya? Jadi ada aturannya Pak. Oh ada head to headnya ya? Oke. Betul. Monggo. Mungkin itu Pak. Menggeser ke panjenengan. Baik, terima kasih karena Tahura itu mengelola kawasan pegunungan. Maka kami sampaikan bahwa pegunungan itu adalah tandon alami kita bersama. Dia bisa berfungsi ketika hutannya utuh. Marilah kita jaga bersama untuk kehidupan kita. Bisa menjadi musibah kalau hutannya hancur. Iya itu. Monggo. Closing kami hanya sedikit aja Pak. Banyak juga enggak apa-apa Pak. Nanti nambah Pak. Nambah durasi. Jangan segan-segan kita menanam pohon. Karena pohon itu bagaimanapun jariah kita tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal. Nah, ini bagus. Jadi walaupun kita sudah tua, tapi menanamlah untuk anak cucu kita. Jangan mengikir kita, gitu nggih. Jangan tinggalkan air mata, tapi tinggallah mata air. Air jambu. Makasih. Nggih, monggo pokoke duduk jambu alas, Pak ya. Nggih, monggo. Sesuai dengan tema diskusi kita hari ini, ngerumat alas. Jadi sekali lagi kami ini yang diamanai untuk mengelola hutan, khususnya di Pulau Jawa ini di Kabupaten Pasuruan. Mari bersama-sama dengan segenap institusi yang ada, baik vertikal maupun horizontal dan semua sektor stakeholder yang ada, umat alas Jawa, terutama yang ada di Kabupaten Pasuruan ini. Terima kasih. Dianggap alas kritis tadi seperti apa? Apa magep-magep apa ya Pak? Ada hutan kritis. Iya ini. Kira-kira niko wau sudorik mau menika lho. Sudorik mau menika. Iya. Monggo, Pak. Kritis karepku tak celukno ambulan ngono. Monggo. Saya kira ini kesempatan yang baik, Pak. Jadi tugas kami di BPDAS ini kan juga
memulihkan lahan kritis, Pak. Dengan cara melakukan kegiatan penanaman sebanyak mungkin, Pak. Makanya kami ada program kebun bibit desa, ada program kebun bibit rakyat. Dan kami juga menyediakan bibit sebanyak 3 juta batang per tahun, Pak. Yang kami sediakan secara gratis untuk masyarakat yang ingin menanam, Pak. Silakan datang, mau mengajukan permohonan ke kami, lembar nggak apa-apa. Yang penting ada petanya. Mau ditanam di mana, Pak? Jangan minta dok, nggak ada nggak repot, Pak. Dan tadi juga disampaikan ada jorgan-jorgan untuk perbaikan lingkungan, Pak. Di kami juga ada program menanam 25 pohon, Pak. Jadi sebelum SD 5 batang, SMP 5 batang, SMA 5 batang, perguruan tinggi 5 batang, dan pada saat menikah 5 batang. Iya, luar biasa ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Kayak mbahmu wis sak trek aku. Sampean tapi pengenane dicegat ya ta. Sampean gak izin ya. Monggo. Terima kasih. Kalau di kita konservasi, pesan saya cuman singkat saja, jagalah hutan demi anak cucu kita, itu saja. Pak. Terima kasih. Mbah, ini ada rekan kita juga, beliau Mas Joko ini Ketua BWI. Kita mintai sedikit Mbah dari apa obrolan closing statement. Monggo Mas Joko. Mas Joko, ulang tahun. Monggo lah iya iku. Aku mang golek kowe tarik gak ono. Monggo Pak Joko. Ini mungkin closing statement dari apa yang sudah kita bahas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sudut pandang dari media. Terima kasih atas waktunya. Ini diskusi menarik, Pak. Karena semua stakeholder ini memberikan message yang membangun dan untuk masalah untuk akhirat. Akhirat, alhamdulillah. Kalau Bapak tadi ngomong jangan tinggalkan air mata, tapi tinggalkan mata air. Mata air. Saya setuju sekali, apapun alasannya, baik dari Bapak, rekan-rekan PRS, tetap satu, menjaga hutan. Saya kira demikian. Alhamdulillah. Terima kasih. Singkat padat. Ya. Tapi lah Pak Joko jadi jangan tinggalkan air mata, tapi matanya uang. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di studio. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih, kita berada di sini juga. Monggo Mbak Yuni. Terima kasih juga untuk Auden, luar biasa yang mengikuti kita sampai. Terima kasih. Monggo Mbak Yuni. Ucapkan selamat Hari Pers Nasional untuk para wartawan ini ya. Dan sayang sekali waktu kita sangat terbatas, jadi hanya sampai di sini obrolan kita. Semoga bermanfaat. Bapak-bapak ya. Nanti dilanjut lagi, nomor teleponnya udah dicatat, Mbak. Ya, sampai di sini pendengar perjumpaan kita dalam sajian Kiprah Indonesia. Dan semoga bermanfaat. Saya Yuni, Mbak Demin, dan juga Pak Karyadi dan Cak Pentol. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya dari bapak-bapak. Terima kasih dari pemangku hutan dan terima kasih juga dari bapak-bapak semuanya, rekan-rekan PES, dari tokoh agama, dari lintas agama, dari keamanan. Terima kasih. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.